Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini kita semuanya masih banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya masih bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Untuk tema kali ini yaitu menahan emosi di bulan puasa. Menahan emosi tidak mudah. Makanya Rasulullah menyampaikan agar kita selalu menahan emosi. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Maka kalau kita tidak marah, hati kita akan tenang, hati kita akan dingin, dan itulah surga. Kalau kita marah, maka hati kita panas, dan kita tahu panas itu adalah neraka. Maka kita sudah merasakan neraka di dunia, walaupun belum merasakan neraka yang sesungguhnya. Dan kita semua tahu bahwasanya puasa ini adalah menahan. Menahan yang dimaksud tidak hanya menahan makan dan minum saja, melainkan menahan mata, menahan telinga, juga menahan mulut dan organ yang lainnya dari hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, termasuk menahan emosi. Menahan emosi ini sangat penting karena kalau kita tidak bisa menahan emosi, kita marah, maka banyak kerugian yang akan kita peroleh. Salah satunya yaitu yang pertama, maka kita akan jauh dari malaikat dan kita dekat dengan setan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah ketika duduk-duduk bersama sahabat Abu Bakar, datanglah seorang Arab Badui yang tiba-tiba mencela sahabat Abu Bakar. Maka sahabat Abu Bakar pun hanya tersenyum dalam meladeni Arab Badui tersebut. Lalu ketika Arab Badui tersebut terus mencela dan memaki sahabat Abu Bakar, lama-lama sahabat Abu Bakar marah dan membantah. Akhirnya Rasulullah tiba-tiba pergi dan marah. Lalu sahabat Abu Bakar menyusul Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau pergi dan marah? Ketika kamu tadi tidak membantahnya dan tersenyum, maka aku pun tersenyum karena yang di sampingmu adalah malaikat. Tetapi ketika engkau marah, maka malaikat itu pergi dan setanlah yang mendekatimu. Maka saya tidak mau duduk-duduk bersama setan." Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya orang marah itu akan dekat dengan setan, jauh dari malaikat. Yang kedua, kerugiannya adalah kita jauh dari rezeki. Contoh misalkan ada dua toko yang menjual barang yang sama. Maka yang satunya ini penjualnya sabar, ramah, yang satunya ini penjualnya pemarah atau mudah emosi. Maka mana yang kita pilih? Pasti semuanya akan memilih penjual yang sabar. Ini menunjukkan bahwasanya orang pemarah, orang yang tidak bisa menahan emosi itu jauh dari rezeki. Contoh lagi, ketika kita mau memberikan sedekah misalkan atau zakat, ada orang miskin yang sabar, ada orang miskin yang pemarah atau mudah tersulut emosinya. Maka mana yang akan kita beri? Pasti kita akan memberikan kepada orang miskin yang sabar. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang mudah emosi itu jauh dari rezeki. Itu kerugian yang kedua. Dan kerugian yang ketiga adalah kita tahu semuanya bahwasanya secara kesehatan orang yang tidak bisa menahan emosi ini imunnya mudah turun dan mudah terserang penyakit, dan juga tensi mudah naik dan itu menyebabkan penyakit juga. Jadi secara kesehatan pun orang yang pemarah
maka akan mudah terserang penyakit, dan orang yang sabar maka akan terjaga kesehatannya. Kita kontrol hati kita agar tidak mudah emosi. Dengan cara bagaimana? Maka salah satu tips agar kita bisa menahan emosi yaitu apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita semuanya tahu bahwasanya Rasulullah pernah ketika mau sholat subuh, beliaunya diludahi oleh orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah tidak marah. Kenapa? Karena Rasulullah ingat Allah. Maka salah satu tips agar kita tidak mudah marah yaitu selalu ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah Allah maka hatimu akan tenang. Rasulullah hatinya tenang karena ingat Allah, bukan ingat kepada yang meludah. Yang meludah ini adalah makhluk Allah yang menggerakkan Allah. Maka jika kita marah sama orang yang meludah, maka sama dengan marah kepada Allah. Maka Rasulullah tidak marah, melainkan mengetahui bahwasanya dia ini adalah sebagai penguji dirinya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Manusia tidak punya kekuatan. Maka daripada itu Rasulullah tidak marah. Maka ini bisa kita lakukan ketika kita dicaci orang, ketika kita digibah orang, maka yang ada di pikiran kita adalah orang ini tidak bisa mencelah kecuali Allah yang menggerakkan. Maka ini ujian bagi kita. Kalau kita sabar maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ketika ada anak kita tiba-tiba memecahkan piring, maka yakinlah dia pasti tidak sengaja. Yang menggerakkan dia memecahkan, entah tersandung, entah tidak sengaja, itu adalah Allah. Maka sudah waktunya ajal piring itu tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ajal itu tidak bisa ditunda dan tidak juga bisa maju ataupun mundur. Maka kalau kita ingat Allah, maka hati kita akan tenang dan kita pun akan bisa mengontrol emosi kita. Semoga kita semuanya bisa mengontrol emosi ini, terutama di bulan Ramadan ini, agar puasa kita mendapatkan pahala yang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalami ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.